Sekarang dua tokoh politik ini sudah pisah jalan. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi. Saya pikir saya lebih baik dukung Jokowi dan alasan-alasan tersebut. Saya bilang gini sama Pak Amin, Mas Amin tuh mau ngelicik saya. Dia nggak ngerti, wong saya ini mbahnya licik. Dari dulu kan Pak Amin Rais itu terkenal sengkuni, Mas. Ya kan, memancing di air keruh. Ya Mas ya. Jadi Pak Amin Rais nggak usah didengar, dia sengkuni, Mas. Pak Amin Rais ini lagi manas-manasin Pak Surya Paloh. Mirip sengkuni gitu loh. Mirip sengkuni gitu loh. Ini Surya Paloh mendapat hidayah. Nah, sedangkan Jokowi bertahan dalam dolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral. Terkait dia bilang Pak Jokowi telah melakukan kesesatan politik, ekonomi. Sesat di mana? Yang sesat ya Pak Amin Rais. Yang sesat ya Pak Amin Rais. Nah, salah satu topik politik sangat hangat saat ini adalah perpecahan antara Jokowi dan Surya Paloh. Keduanya pernah bersekutu sejak sebelum Jokowi jadi presiden. Bung Surya Paloh pukul balik, jangan hanya diam saja. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling supaya apa? Terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan kini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi. Amin Rais itu memang dari awal dia yang sebenarnya tidak tulus. Ini dijadikan satu taktik dia untuk itu. Dan saya kira mungkin Pak Amin itu akhirnya terjebak dengan permainannya sendiri. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah membantah. Kalau dia bantah, saya akan ladeni. Saya bilang, kalau nggak ada yang berani maju calon presiden, saya yang maju. Semua dokumen ini sudah lengkap. Surat kesehatan, surat bebas G30S, surat kelakuan baik, surat tidak dipilotkan dari Ketua Mahkamah Agung Kapolri, surat tim penguji kesehatan sudah lengkap. Saya maju. Begitu saya ke MPR nih, mendaftar. Habibie ngantar saya sampai ke mobil. Dia bilang, Saudara Yusril, mungkin saudara yang akan jadi presiden, tapi situasi ini gawat. Lebih baik Saudara Yusril terima Wiranto menjadi wakil, supaya diamankan sama TNI. Aduh, saya pikir TNI lagi kan? Pergilah saya ke MPR. Daftar, kita tungguin sampai jam 8. Tidak ada yang mendaftar, cuma saya sendiri. Kita bilang sama teman-teman, wah saya calon tunggal nih. Kalau calon tunggal, itu disahkan secara aklamasi. Menurut TAP MPR yang berlaku pada waktu. Begitu sidang dibuka jam 10, Amin Rais umumkan ada 3 calon. Megawati, Gus Dur, saya. Tiba-tiba ada yang minta skor, di skor, saya ditarik-tarik, hempaskan ke dinding sama Fuad Bawazir, Aim Fatwa, Aisyah Amini, Hartono Marjono, Slamet Effendi Yusuf, dan sebagainya. Minta saya mundur. Alasannya, saudara kan masih muda, beri kesempatan dong pada yang lain. Tapi tekanan kepada saya itu luar biasa, sehingga saya tuh nggak sempat mikir lagi. Oke lah kalau gitu saya mundur aja. Tapi waktu Pak Amin bilang ada 3 itu, sempat diprotes oleh 2 orang. Husni Tamrin sama Yusuf Amir Faisal, wakil ketua ya. Ini Pak Amin bagaimana? Wah, Pak Amin langsung ketok palu, sah. That Mr. Wahid will be dismissed as the president. No, I believe he was telling a lie again. Okay, bye-bye. 3 hari kemudian saya datang ke MPR. Saya cek di Sekretariat Jenderal. Ternyata tidak ada syarat-syarat apapun, baik Gus Dur maupun. Bung Surya Paloh, please fight back, pukul balik, jangan hanya diam saja. Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan berminta lembek. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan
yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental. Ketika pada tahun 2014 pemilu, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Tokoh politik Amin Rais bak-bakan menyebut jika ada praktik korupsi besar dilakukan keluarga Jokowi. Membongkar korupsi besar-besaran Pak Jokowi. Paling tidak ada jejak digital, Ayo, sekarang kalau mau buka-buka, kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali. Kami tidak ada. Amin Rais menerima aliran dana 600 juta rupiah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. 6 kali uang ditransfer langsung ke rekening Amin Rais selama periode 2007. Kasus aliran dana Yayasan Sutisno Bachir sejumlah 600 juta rupiah yang dikirim ke rekening saya. Langsung saya follow up dengan menanyakan pada sekretaris saya tentang kebenarannya berdasarkan rekening bank yang saya miliki. Dari dulu kan Pak Amin Rais itu terkenal sengkuni, Mas. Ya kan, memancing di air keruh. Ya Mas ya. Jadi Pak Amin Rais gak usah didengar, dia sengkuni, Mas. Jadi pokoknya Amin Rais itu mirip sengkuni, Mas. Wah, seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Anjay. Ia menuduh Jokowi telah melakukan praktik korupsi dinasti. Meski begitu, Amin Rais tak menyebutkan detail korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi. Jokowi tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya tidak ketemu, tidak pernah korupsi. Keluarganya tidak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya tidak ada. Meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Saya bilang, ya itu coba, itu lawannya udah cari salahnya, korupsinya tidak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap terdakwa Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tipikor kemarin, Amin Rais tercatat 6 kali menerima uang aliran dana dari Siti Fadilah. Transfer dana ke rekening Amin Rais dilakukan pada 15 Januari 2007, 13 April 2007, 1 Mei 2007, 21 Mei 2007, 13 Agustus 2007, dan terakhir di 2 November di 2007. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi, membongkar korupsi besar-besaran Pak Jokowi. Saya ingin tegaskan, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Tetapi juga saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea. Juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya. Dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi.
Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali ya? Dua kali. Kami tidak ada. Tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara? Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda tidak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang, berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Berapa uang dia hamburkan? Kenapa? Maki-maki terlalu berlebihan juga nggak baik. Ada orang mengatakan, lu Pak Mahfud tuh kok sekarang bela Pak Jokowi? Mana saya? Coba kalau Anda tahu, mana saya pernah membela Pak Jokowi? Enggak. Mana? Coba dalam kasus apa? Enggak. Saya waktu itu menghantam Setia Novanto, lalu dibilang, oh Pak Mahfud sudah DPP, sekarang bela pemerintah, menghantam Novanto. Novanto tidak dihantam oleh Pak Jokowi. Saya menghantam sendiri. Nggak ada kaitannya, nggak ada sama sekali. Saya mau tanya, di mana saya membela? Enggak. Saya bicara kebijakan saja. Kebijakan saja. Semua saya kritik. Yang ini, gitu. Cuma kalau saya ditanya, sekarang kok menjadi muji-muji Pak Jokowi? Mana saya pernah memuji? Coba saya ingin tahu berita satu pun saya pernah memuji Pak Jokowi. Enggak. Tetapi saya juga tidak mencaci. Tuntutan jaksa KPK menyebut uang sebanyak 600 juta rupiah yang ditransfer ke Amin Rais berasal dari rekening Sekretaris Sutrisno Bachir Foundation Yurida Adlaini. Rekening Yurida menampung uang pribadi dan uang yang berasal dari dugaan korupsi Alkes untuk dibagikan kepada sejumlah kerabat Siti Fadilah, di antaranya Amin Rais. Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Pejabat siapa saja yang paling bersih di negeri ini ada pernah mengembalikan gaji enggak? Mereka buat undang-undang, membahas undang-undang 5 juta, kunjungan kerja 3 bulan sekali, dapat tiket eksekutif. Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Ini Mahfud ketika masih bagus saya kira ya, masih omong secara jujur ya. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Oleh itu sebabnya katanya tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Pengecut semua orang-orang ini, mainnya di belakang semua. Menikam orang dari belakang semua. Mana berani mereka gini? Coba ngomong sama calon-calon itu, berani nggak dia berbuat di depan begini? Tarung, nggak ada pertarungan. Main belakang semua, nikam dari belakang. Inilah kawan-kawan tuh jeleknya itu, aji mumpung. Kalau didukung massa dia berani. Kalau ditentang menciut, kita nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa kepada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Mana proses kerjanya? Tiba-tiba yang tarung ini mantan-mantan gubernur, yang tidak punya partai politik, tidak pernah kerja buat partai politik. Mau demokrasi sehat apa kayak begini? Yang nyohor beda sama yang capek. Nah, ini hentikan gitu loh. Berani nggak kita hentikan ini? Waduh, tepuk Saya tangan. mau minta intelektual begitu cara berpikirnya. Kenapa sih ikut-ikutan membohongi diri terus? Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Saya kenal Anies tahun 97. Saya bersama dia jemput Pak Amin Rais. Setelah kami jemput di PP Muhammadiyah. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini. Tolong aktivis ke situ dong. Masa kita ikut euforia orang marah? Oh, mumpung elektabilitasnya tinggi nih, surveinya bagus. Rusak otak kita, bos. Jadi hampir bisa dipastikan
Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut Pilpres 2024. Orang seperti Anies Baswedan nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal atau dia mau ngapain itu nggak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang nggak jelas, punya efek kepada massa yaitu elektabilitas, punya efek kepada Bohir. Wah, kalau presidennya kayak gini saya nggak mau bayar dong. Kan begitu cara Bohir itu berpikir. Bahaya nih kalau ini yang kita calonkan. Atau partai politik bilang, waduh, kalau kayak begini cara ngomongnya calon kita bisa tergerus partai kita. Sekarang kan dia nggak berani. Dia takut juga Demokrat nggak nyalonin dia. Dia takut juga PKS jaga perasaan Ini ngumpul-ngumpulin dia bilang jaga perasaan. Ini apa bohong ini? Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Jadi sebenarnya nih ya, kalau kita men-challenge intelektualitasnya Anies Baswedan, saya tuh inginnya tuh dia agak berdiri tegak. Kita tariknya harusnya dia itu jangan aji mumpung gitu. Tarik agak jauh. Udahlah, percaya saya, sampai September tahun depan ini omong kosong semua ini capres-capres ini. Udah, ini nipu diri, bohong ini nipu diri sendiri, percaya saya deh. Nggak ada calon itu sampai September tahun depan, nggak ada. Kita kok mau menipu diri terus menerus? Enggak lah, itu September COP KPU baru keluar kok. Jadi kebohongan ini kita hentikan. Kita main di perbaikan sistem. Makanya jangan tarung dulu soal nama orang. Karena nggak ada regulasi soal nama orang. Nggak ada Bohir berani taruh kartu sekarang, itu omong kosong, itu bohong itu. Nggak mungkin, karena ini kayak main catur. Kamu menggerakkan pion yang mana? Kamu menggerakkan catur yang mana gitu loh. Nggak bisa dia taruh dari sekarang. Satu, dia udah belum dapat kepastian dari dari KPU. Yang kedua, bagaimana kalau calon lain mengadukan calon yang bisa ngalahkan kita? Kan mati kita. Bohirnya jadi tekor di depan, nggak bakalan mau. Jadi ini yang menyatukan, terutama kalau partainya lebih dari satu, ya semakin banyak semakin kacau begitu ya. Yaitu Bohir yang mengatakan saya maunya si ini dengan si ini. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, al-yadus sufla, memalukan ya. Kita mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak di antara negara-negara besar dunia. Saya waktu salaman dengan mereka, dengan Presiden Biden, Presiden Joe Biden, saya salaman juga. Kita negara besar. Waktu salaman dengan Presiden Xi Jinping, di sana negara besar, kita juga negara besar. Saya salaman juga begini. Dengan negara-negara Eropa, kita juga tidak menunduk-nunduk, salaman juga begini. Amin Rais Kompori Surya Paloh untuk pukul balik Jokowi. Bung Surya Paloh, silahkan bisa pukul balik, jangan hanya diam saja. Benar saja, begitu ada kesempatan, Surya Paloh langsung menyerang balik Jokowi. Mungkin salah satunya karena dipanas-panasi Amin Rais, yang memang terkenal sengkuni alias pengadu domba. Serangan itu dilancarkan Surya Paloh saat memberikan orasi politiknya di hadapan ribuan kader Nasdem dalam acara apel siaga perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang menilai gagasan revolusi mental Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi, hingga kini belum maksimal. Dirinya menyebut, upaya Paloh dalam mendukung Jokowi saat itu dilakukan dengan penuh harapan. Sebab mereka meyakini, kalau dengan upaya itu bisa mewujudkan impian terciptanya revolusi mental seperti apa yang digaungkan oleh Jokowi. Hanya saja, Paloh menilai bahwa hingga kini tujuan yang ditargetkan itu belum seutuhnya terlaksana. Namun Paloh tidak membeberkan secara detail maksud belum terlaksananya tujuan atau misi
dalam membangun revolusi mental tersebut. Tapi sayang 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki, kata Paloh. Terkait sindiran Surya Paloh, Jokowi pun angkat bicara. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan, kata Jokowi usai pelantikan pejabat negara di Istana Negara Jakarta pada Senin 17 Juli 2023. Sepertinya misi Amin Rais sejauh ini bisa dibilang berhasil. Seperti diketahui, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendukung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan serangan balik kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam video yang diunggah di akun Twitter pribadinya @realaminrais, Amin Rais mendukung serangan balik yang dilakukan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Pernyataan Amin Rais tersebut menanggapi disangkut pautkannya penetapan tersangka Johnny G. Plate dengan pilihan politik Partai Nasdem yang dianggap telah berseberangan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Video singkat saya ini berjudul, Bung Surya Paloh, please fight back. Jadi Bung Surya Paloh silahkan bisa pukul balik, jangan hanya diam saja, ujar Amin Rais. Amin menilai penetapan tersangka Johnny G. Plate telah menjadi berkah tersembunyi atau blessing in disguise dalam penegakan hukum di Indonesia. Kendati demikian, Amin mengungkapkan penetapan tersangka ini turut menjadi langkah awal untuk membongkar kasus korupsi di lingkaran Presiden Jokowi yang dianggapnya turut melakukan tindakan rasuah. Singkat kata, Pak Paloh harus tegak dan tegas berdiri. Maaf Pak, jangan bermental lembek. Ini Anda punya peran besar sekali. Peristiwa Johnny G. Plate bisa jadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konconya Pak Jokowi, tuturnya. Perkataan Amin Rais ini berlandaskan keyakinannya bahwa Jaksa Agung sebelumnya, Muhammad Prasetyo, memiliki dokumen terkait korupsi yang dilakukan di lingkaran Presiden Jokowi. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling, supaya apa yang terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan ini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega, bahagia bila hal ini terjadi, katanya. Di sisi lain, Amin Rais pun turut mengomentari renggangnya hubungan Jokowi dengan Surya Paloh buntut pengusungan ex-gubernur DKI Jakarta menjadi Capres 2024. Amin mengatakan, meski keduanya berada di lingkungan oligarki, Surya Paloh telah mendapatkan hidayah. Adapun hidayah yang dimaksud, yakni Surya Paloh tegas memperjuangkan perubahan dan perbaikan dengan mengusung Anies menjadi Capres, di mana di saat yang bersamaan juga dianggap sebagai antitesa Jokowi. Dalam bahasa agama, Surya Paloh mendapat hidayah karena telah lama bergelimang dengan para oligarki itu, mengambil jalan yang sangat mengejutkan tapi positif, yaitu ingin melakukan perubahan change ya demi perbaikan masa depan Indonesia, tuturnya. Berbeda dengan Surya Paloh, Amin menuding Jokowi masih tetap berada dalam dolalah atau kesesatan ekonomi dan politik. Hal ini menurutnya membuat demokrasi Indonesia roboh. Sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporaktorat. Mungkin dalam bahasa agama, Jokowi bertahan dalam dolalah, semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia, tegasnya. Presiden Jokowi bantah Johnny G. Plate jadi tersangka ada intervensi politik. Presiden Jokowi membantah adanya intervensi politik dalam penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus korupsi penyediaan BTS 4G Bakti Kominfo. Dirinya mengungkapkan Kejaksaan Agung atau Kejagung bekerja secara profesional terkait penetapan Johnny G. Plate.
Yang jelas, Kejagung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Tuturnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Jumat 19 Mei 2023. Lebih lanjut, Jokowi meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang masih berjalan terkait kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar 8,3 triliun rupiah tersebut. Kita harus menghormati proses hukum yang ada, tuturnya. Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam di kantor Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Dalam konferensi pers, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengungkapkan penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka lantaran dinilai sudah adanya cukup bukti dan diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo, bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindakan pidana korupsi BTS 4G paket 1-5, tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri, ujarnya. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik telah meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka, sambungnya lagi. Usai ditetapkan jadi tersangka, Kuntadi mengatakan Johnny G. Plate akan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Johnny pun disangkakan dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.